Halo semuanya, Assalamualaikum, kembali lagi di Trend Gadget bersama saya Randi tentunya. Ya, Xiaomi 15T. HP ini sudah saya pakai di 1 mingguan lebih ya, dan kesimpulan saya, untuk di harga 6 jutaan, HP ini tuh berpotensi banget jadi yang paling oke di antara brand sekelasnya. Di sini saya bakal ceritain poin yang penting-penting aja ya buat saya pribadi. Jadi kayak misalkan spek yang kencang itu sudah pasti saya lewati karena angka Antutunya sendiri itu sudah tinggi, dan kalau HP-nya dipakai buat main game setiap hari, nggak akan jadi bahan alasan pas kalian kalah lagi. Sama halnya dari sisi desain yang udah saya jelasin di unboxing kemarin, dimana Xiaomi 15T series tahun ini elegan banget ya looks-nya, terutama di warna rose gold dan mokanya di versi Pro. Buat saya warnanya tuh kelas banget sih. Ditambah lagi layar bagian depannya selain punya bezel yang tipis dan hampir simetris, tingkat kecerahan dan tingkat smooth-nya itu udah nggak diragukan lagi. Ya, rasanya itu nggak perlu ya saya jelasin lebih panjang lagi. Saya malah lebih tertarik untuk memulai cerita saya dari bagian HyperOS di Xiaomi 15T ini, dimana fokusnya adalah saya tuh pengen membuktikan apakah ada iklan di HP ini. Dan ternyata so far so good sih, saya pakai beberapa aplikasi bawaannya seperti File Manager, atau di bagian tema dan wallpaper, itu nggak ada iklan yang mengganggu. Tapi ternyata pas saya cek di bagian notifikasi panel, banyak banget ya notifikasi dari aplikasi bawaannya Xiaomi. Salah satunya adalah aplikasi musik yang dia itu bisa ngirimin saya notifikasi ya 2-3 kali sehari. Ini cukup mengganggu sih, jadi nggak bener-bener bersih ya untuk OS-nya sendiri. Lanjut ke bagian kamera, dan ini nih yang paling saya tunggu-tunggu sejak dia mau rilis ke Indonesia. Dan ternyata hasilnya saya suka banget. Hasil fotonya tuh cakep banget ya dengan tone warna khas Leica, dimana kalau kita pakai mode Leica Authentic itu warnanya ala-ala foto klasik gitu ya dengan V-nya di tepi-tepi foto. Tapi kalau kita pengen mode yang lebih vibrant gitu ya kita pakai aja yang namanya Leica Vibrant. Hasilnya akan punya warna yang lebih ngejreng, cocok misalkan kalian itu lagi foto objek yang warna-warni. Walaupun secara lensa Xiaomi 15T ini cuma punya 2 kali optical zoom, tapi pas saya coba sampai 4 kali zoom, itu hasilnya masih cakep loh, asalkan di kondisi yang ideal ya cahayanya. Pokoknya untuk kamera utama dan telefotonya itu saya ngefans banget deh. Sayangnya yang terasa ketinggalan itu justru ada di kamera ultrawide-nya, dimana sebenarnya dia tuh masih bisa kepake ya pas kita butuh POV yang lebih luas, tapi secara kualitas kok agak jauh ya kebanting dari kamera utama atau telenya. Di skenario low light, HP ini juga udah cukup banget buat kelas HP menengah, bahkan ini melebihi ekspektasi saya. Kalian bisa lah sambil lihat sendiri gimana hasilnya, dan memang kamera HP ini tuh cukup oke ya untuk menghandle situasi yang kurang cahaya. Untuk kamera depan jujur B aja, nggak jelek sih, tapi ya biasa aja gitu, nggak ada spesialnya. Mungkin karena saya udah terlena juga ya sama hasil dari kamera belakangnya tadi. Nah, untuk video kalian bisa lihat sendiri ya, sekarang saya lagi pakai kamera belakangnya Xiaomi 15T buat ngerekam di 4K 30fps. Ya, seperti inilah untuk kualitasnya, dan mic-nya pun juga saya ini lagi pakai mic internalnya dari Xiaomi 15T-nya sendiri. Saya nggak pakai mic apa-apa, dan seperti inilah untuk suaranya. Dari segi gambar saya salut ya sama stabilisasi videonya yang bagus dan smooth, minim jitter saat kondisi terang, dan secara warna saya tuh nggak ada komplain sama sekali. Tapi di sini kalau kalian perhatikan hasil videonya itu sering banget ya berubah-ubah untuk exposure-nya, jadi kayak terang gelap gitu. Jadi metering di HP ini tuh kayaknya masih perlu diperbaiki ya sama Xiaomi. Lalu pas ada scene panning yang gerak ke samping gitu, itu terasa banget ya gambarnya nggak mulus, masih agak jeda-jedut gitu. Dan yang terakhir yang perlu saya mention adalah di HP ini kalau misalkan kita lagi ngerekam video dan gonta-ganti lensa, itu masih terasa banget ya untuk proses patah-patahnya. Ya memang nggak mungkin sekelas HP flagship sih, tapi ya tetap perlu saya mention. Nah, sedangkan untuk kamera depannya tuh hasilnya kayak gini, jadi ya mungkin sama kayak hasil fotonya tadi ya, dimana kamera depannya tuh emang B aja, so untuk foto dan videonya ya memang nothing spesial untuk di kamera depannya. Oh ya, untuk kamera depannya ini bisa sampai 4K 30fps maksimal, kalau kamera utama yang belakang itu bisa sampai 4K 60fps, kamera telenya juga 4K 60fps, tapi kalau yang ultrawide kamera belakang itu cuma bisa 4K 30fps.
Dan di sini sayangnya kita tuh nggak bisa gonta-ganti lensa belakang ke depan atau sebaliknya ya. Jadi kalau emang di belakang ya stay belakang, kalau depan ya stay depan. Tapi kalau misalkan kalian lagi pakai kamera belakang ya, pas di resolusi 4K 30 fps itu kalian bisa gonta-ganti antara ultra wide, tele, dan main kameranya. Tapi kalau misalkan kalian lagi ngerekam di resolusi 4K 60 fps, itu kalian nggak bisa gonta-ganti lensa sama sekali. Walaupun yang main sama telenya sama-sama bisa 4K 60 fps, itu kalian nggak bisa switch kamera di mode itu. So ya, itu tadi soal kamera di Xiaomi 15T yang saya suka banget, dan mungkin ini adalah salah satu HP yang terbaik di kelas 6 jutaan dengan kameranya yang juara. Saya suka. Hal yang juga bikin saya suka sama HP ini adalah kelengkapan fiturnya ya. Dia punya NFC, punya Air Blaster ya untuk remote-remote gitu, terus juga IP68 untuk dia bisa anti air dan debu sampai 3 meter, dan dia juga bisa eSIM, dimana di HP menengah itu nggak semua ya punya eSIM di HP-nya. Dan yang terakhir dia juga punya baterai yang tergolong awet sih. Biasanya saya kalau lagi main Mobile Legends di HP ini 15 menit itu cuma menghabiskan baterai 5% aja. YouTubean 15 menitan juga cuma 3% aja yang habis. Jadi ya ini baterainya sih awet ya buat seharian. Kalaupun lagi lowbat juga kenceng ini HP buat ngecasnya. 50 menit udah penuh dengan charger 67 watt bawaannya. Jadi kalau boleh saya jam ke kesimpulan, Xiaomi 15T ini buat harganya yang 6 jutaan itu hitungannya kejam banget sih buat para pesaingnya. Soalnya HP ini tuh bisa saya bilang all-rounder ya, banyak sektor yang bagus, tapi kekurangannya pun juga sebenarnya nggak terlalu mengganggu banget. Kayak tadi masalah banjir notif dari aplikasi bawaan itu kayaknya juga masih bisa diminimalisir lewat setting, atau kekurangan di sisi kamera yang harusnya itu nggak bakal berasa banget kalau kita adalah cuman casual user doang, bukan konten kreator. Ya, so far saya bisa banget sih ya merekomendasikan Xiaomi 15T ini ke kalian, apalagi kalau kalian itu bisa dapat harga yang semurah mungkin di marketplace. Saya sendiri kemarin juga dapat HP ini di harga 6 jutaan pas ya waktu ada promo dan voucher. Jadi cobalah kalian manfaatin itu supaya dapat harga yang lebih worth it. Oke, mungkin segitu aja cerita saya kali ini sama Xiaomi 15T ini. Semoga kalian suka, dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis maupun yang tidak. Jangan lupa like dan subscribe, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Stay update!